Om Swastiastu, selamat sore. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang konsep biaya dan produksi. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, Dikomang Ayu Wintari, nomor absen 24. Saya sendiri, Mineng Arisma Monika, nomor absen 29. Dan Niputu Yuli Arianti, nomor absen 32. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, biaya jangka pendek. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Analisis mengenai biaya produksi akan memperhatikan juga tentang biaya produksi rata-rata yang meliputi biaya produksi total, rata-rata, biaya produksi berubah rata-rata, dan biaya produksi marginal, yaitu tambahan biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk menambah suatu unit produksi. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan tentang materi biaya total. Biaya total. Biaya total merupakan keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, di biaya total ini ada pun beberapa jenis biaya total, diantaranya biaya total TC, yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi dikeluarkan dinamakan biaya total. Dan yang kedua, biaya tetap total TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dinamakan biaya tetap total. Yang ketiga, biaya variabel total TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dinamakan biaya variabel. Yang keempat, biaya tetap rata-rata AFC, yaitu biaya tetap rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Yang kelima, yaitu biaya perubahan rata-rata AFC, yaitu biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya variabel untuk memproduksi sejumlah barang Q dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Yaitu biaya yang selanjutnya itu biaya total rata-rata AC, yaitu biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Dan yang terakhir, biaya marginal. Biaya marginal dapat juga dikatakan sebagai biaya pertambahan. Incremental cost. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak unit keluaran tambahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang di sini disebutkan sebagai analisis terfokus pada perubahan biaya bersamaan dengan naiknya output dalam jangka pendek dari suatu perusahaan dengan ukuran tertentu. Dalam jangka panjang, semua input perusahaan dapat diubah sehingga tidak ada biaya tetap. Dan dalam jangka panjang, pilihan kombinasi input adalah fleksibel, tetapi fleksibilitas ini hanya berlaku bagi perusahaan yang belum melaksanakan rencananya. Perusahaan membuat rencana untuk jangka panjang, tetapi mereka berproduksi dalam jangka pendek. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kurva pembelajaran atau learning curve. Peningkatan output total secara kumulatif selama beberapa periode waktu sering memberikan pengalaman memproduksi yang memungkinkan perusahaan menurunkan biaya rata-rata produksi. Kurva pembelajaran menunjukkan penurunan dalam biaya input rata-rata dalam produksi secara peningkatan output total secara kumulatif sepanjang waktu. Perusahaan memperoleh pengalaman dalam produksi suatu komoditas atau jasa. Biaya produksi rata-ratanya biasanya menurun, artinya
Untuk suatu tingkat output per periode waktu, peningkatan output total secara kumulatif selama beberapa periode waktu sering memberikan pengalaman memproduksi yang memungkinkan perusahaan menurunkan biaya rata-rata produksi. Peran manajer dalam meminimasi biaya. Manajer patut memainkan perannya sebagai meminimasi biaya produksi perusahaannya. Adapun skenario yang dapat dilakukan di antaranya adalah yang pertama, biaya harus dipandang sebagai keuntungan prioritas atau potensial profit. Yang kedua, manajemen harus melaksanakan aktivitas produksi bernilai tambah atau bukan sekadar mengubah input menjadi output. Yang ketiga, keunggulan kompetitif produk di pasar akan meningkatkan pangsa pasar atau market share. Yang keempat adalah strategi reduksi biaya produksi dan penetapan harga produk yang kompetitif.